Ini banyak sekali berbagai macam jenisnya ya Bapak Ibu, mulai dari warnanya hijau, eh, warnanya kuning, hitam, abu-abu dan sebagainya. Itu karena burung itu unik, banyak sekali berbagai macam warnanya. Burung ini sangat mahal kalau dari segi warnanya. Kalau semakin warnanya semakin langka, burung ini semakin mahal di pasarannya Bapak Ibu. Contohnya untuk burung lovebird yang paling murah yaitu berwarna hijau. Karena burung yang berwarna hijau ini di pasar itu semakin hari semakin banyak, dan harganya juga semakin murah dibandingkan dengan warna-warna yang lainnya. Contohnya abu-abu itu sangat-sangat langka, jarang. Apalagi warnanya hitam itu sangat mahal untuk dipasarkan. Seperti itu, makanya saya di sini mencoba untuk lebih uh, lebih banyak lagi untuk menternakkan supaya harga jualnya lebih tinggi lagi. Warna bulu badan mereka akan selalu berbeda dengan warna bulu kepalanya. Jadi antara bulu kepala dengan bulu badannya itu berbeda Bapak Ibu. Eh, Biasanya untuk yang berwarna hijau badannya itu warna hijau, tetapi untuk warna pada kepalanya itu biasanya ada yang hitam dan ada yang putih abu-abu seperti itu. Jadi antara kepala dengan badan itu warnanya berbeda-beda. Jadi keunikannya dari burung lovebird itu yaitu dari segi warnanya sangat indah, sangat banyak, semakin langka warnanya semakin di pasaran semakin tinggi seperti itu Bapak Ibu. Mereka akan selalu berbeda dengan warna bulu kepalanya. Oke, hal ini yang membuat lovebird memanjakan mata karena kecerahan dan keindahan warna bulu mereka. Jadi sekali lagi untuk yang burung lovebird ini burung yang dikatakan indah ataupun dikatakan cerah. Cara di sini yaitu karena berbagai macam jenisnya atau warnanya Bapak Ibu. Tadi udah dijelaskan. Biasanya pada burung lovebird ini burung yang bisa kita jumpai ataupun jenisnya itu biasanya pada burung ini itu burungnya paruhnya berbengkok Bapak Ibu, seperti itu. Oke, lanjut next. Berikut adalah beberapa cara ternak lovebird yang mudah bagi pemula yang bisa dilakukan di rumahnya. Yang pertama kali yang perlu disiapkan yaitu Bapak Ibu, yang pertama itu siapkan kandangnya Bapak Ibu. Kandang di sini yang namanya beternak, yang namanya hewan itu pasti membutuhkan yang dinamakan dengan sebuah kandang Bapak Ibu. Kita mau apa saja yang beternak itu pasti membutuhkan kandangnya, baik kandangnya kecil maupun kandangnya besar ataupun lebar Bapak Ibu. Hal yang pertama yang perlu Anda siapkan sebelum memulai ternak lovebird tentu saja adalah menyiapkan kandangnya. Jadi jelas Bapak Ibu, yang utama, yang paling salah satu yang paling diutamakan yaitu kandangnya. Kenapa harus punya kandang? Kalau Bapak Ibu tidak punya kandang, artinya burung ini hidupnya di alam bebas, tidak punya kandang. Kita yang namanya melihara itu pasti mempunyai kandang masing-masing. Kita mempunyai kandang yang untuk hewan ini supaya tidak lepas seperti itu Bapak Ibu. Bagi Anda yang ingin berternak lovebird lebih dari sepasang, maka siapkan kandang yang lebih besar atau juga bersekat. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin beternak burung lebih dari satu pasang, Bapak Ibu bisa menggunakan kandang yang cukup berukuran cukup besar untuk bisa menampung 4 ataupun 5 ternakan Bapak Ibu. Jadi kita sediakan saja cukup
pakan yang besar dan minum yang besar supaya untuk jangka waktu 1 minggu eh, untuk pakan dan minumnya itu tidak habis Bapak Ibu, kecuali dengan yang satu kandang satu pasang itu berbeda Bapak Ibu. Untuk yang itu minimal air itu sudah kita bersihkan itu 2 sampai 3 hari Bapak Ibu. Nanti lebih dari itu kita ganti dan kita tambahkan untuk pakannya. Jika Bapak Ibu berniat mengawali ternak dengan sepasang lovebird saja, siapkan kalian tempat bertelurnya lovebird yang terbuat dari kayu dengan ukuran 20 cm kali 20 cm dan 25 cm. Jadi Bapak Ibu setelah sudah menyiapkan kandang, langkah selanjutnya itu Bapak Ibu menyiapkan sebuah sebuah tempat untuk burung lovebird ini bertelur. Untuk ukurannya itu sangat kecil, yaitu dengan ukuran 20 kali 20 dan 25 cm untuk burung lovebird ini untuk berternak dan untuk mengerami telurnya. Tempat bertelur ini biasanya disebut dengan glodok. Namanya kalau bahasa lovebird, kalau untuk mengerami ataupun untuk tempat bertelurnya itu dimakan dengan glodok Bapak Ibu. Siapkan serut kayu, ranting kecil serta dedaunan kering di sekitar glodok. Nantinya lovebird akan menghiasi sarang sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu kalau lovebird ini sudah terpantau kawin Bapak Ibu, nanti 1 minggu setelah proses perkawinan burung lovebird ini berjalan, nanti burung lovebird ini akan mengambil sarang-sarangnya Bapak Ibu untuk tempat di atasnya telur Bapak Ibu. Jadi supaya telur ini nyaman, telur ini empuk, dikasih sarang. Jadi Bapak Ibu nggak usah masukkan ke kandang glodoknya. Bapak Ibu siapkan saja di samping kandang kotak. Bapak Ibu nanti yang ngambil burungnya sendiri untuk memberesin ataupun menyiapkan tempat tidurnya Bapak Ibu. Jadi sangat simpel, sangat praktis. Jadi nanti biarkan burung sendiri yang ngambilin pada sarang-sarang yang sudah Bapak Ibu kasihkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, sangat mudah, sangat gampang, sangat cepat untuk ternak burung lovebird itu sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk langkah pertama untuk beternak burung lovebird yaitu Bapak Ibu kembali lagi yaitu siapkan kandangnya. Itu kandangnya Bapak Ibu tolong jangan kandang yang berjeruji kayu. Kenapa dikatakan tidak boleh berjeruji kayu? Nanti ranting-ranting ataupun pada kayu, jeruji kayu itu akan diputusin dan burung itu akan terbang. Jadi terbuat dari kandang kotak besi. Oke, selanjutnya 2 itu beli sepasang lovebird yang sehat dan berkualitas. Sebelum Bapak Ibu, kalau Bapak udah menyiapkan kandangnya, semuanya sudah menyiapkan kandangnya, Bapak Ibu tinggal membeli sepasang burung lovebird yang sehat dan yang pastinya berkualitas. Lovebird yang siap dikawinkan biasanya itu berusia minimal 1 tahun. Jangan lupa juga menanyakan usia untuk lovebird kepada si penjual. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli sepasang burung lovebird itu biasanya yang sudah siap untuk dikawinkan itu usianya itu maksimal itu 1 tahun Bapak Ibu. Boleh kurang, artinya boleh di angka 8 sampai 9 ataupun 10 dan menuju ke angka sampai 1 tahun ke atas Bapak Ibu. Itu sudah termasuk kriteria burung itu dewasa dan siap untuk
dikawinkan. Kalau bapak ibunya belum mengerti, bapak ibu tinggal menanyakan saja ini usianya berapa kepada si penjual. Kalaupun takut dibohongin, biasanya penjual itu bermain curang dan lain sebagainya, ciri-ciri yang sudah dewasa itu ataupun ciri-ciri yang siap lovebird itu siap dikawinkan, untuk betina akan sering merentangkan sayapnya dan ekornya sering diangkat ke atas. Itu ciri-ciri untuk burung lovebird betina. Sedangkan untuk burung lovebird jantan itu jantan yang sering menggosok-gosokkan pantatnya pada sangkar atau menindakkan ya bahwa ia sudah siap kawin. Untuk burung betina itu cirinya kalau sudah dewasa itu merentangkan sayapnya bapak ibu, sayap pada ekornya, dan yang sering diangkat ke atas itu sudah bahwa lovebird itu sudah kawin dan termasuk lovebird itu dewasa. Sedangkan kalau untuk jantan cirinya itu dia sering menggosok-gosokkan pantatnya pada sangkarnya, seperti itu bapak ibu. Oke, lanjut. Ketika sudah terlihat ciri-cirinya siap kawin pada lovebird, maka jodohkan sepasang lovebird tersebut dengan mempertemukan mereka. Yang perlu menjadi catatan adalah ketika pertama kali bapak ibu membeli indukan, jangan langsung memasukkan mereka kepada satu kandang yang sama karena bisa jadi mereka tidak cocok. Jadi bapak ibu kalau sudah membeli ataupun sudah mendapatkan sepasang burung lovebird, ketika membeli tolong jangan dulu dimasukkan ke dalam kandang burung tersebut. Dikhawatirkan burung tersebut karena beradaptasi dengan lingkungannya, ditakutkan burung itu nanti akan saling bertengkar bapak ibu. Jadi kita masukkan saja dulu ke dalam kandang yang kiranya terpisah bapak ibu. Jadi jangan dulu dimasukkan setelah 1 minggu ataupun 1 minggu ke depan, barulah kalau sudah ada kecocokan itu baru kita masukkan ke dalam kandang tersebut, supaya nanti langkah selanjutnya yaitu si burung lovebird ini sudah terbiasa terhadap jantan dan betinanya sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi seperti itu bapak ibu. Sekali lagi ya bapak ibu, untuk sepasang burung lovebird itu untuk biasanya ciri-ciri biasanya yang tadi dikatakan bahwa betina itu biasanya itu kakinya itu agak melebar bapak ibu dibandingkan dengan pada kaki pada jantan itu. Oke, next selanjutnya, rutin memberikan makan agar lovebird cepat bertelur. Yang namanya hewan, manusia, dan tumbuhan itu pasti membutuhkan makanan bapak ibu, karena termasuk ke dalam makhluk hidup membutuhkan makanan. Oleh sebab itu lovebird juga harus mementingkan sebuah makanan agar lovebird itu bisa bertelur. Ada beberapa 7 makanan yang lovebird sukai ataupun supaya lovebird itu cepat birahi ataupun cepat bertelur. Itu yang pertama itu kangkung bapak ibu. Kangkung di sini yang biasa bapak ibu sering bikin masakan itu ternyata bisa membuat lovebird itu birahi ataupun bisa cepat untuk bertelur, yaitu kangkung bapak ibu. Kemungkinan semuanya sudah tahu kangkung tersebut. Yang kedua, jagung bapak ibu. Jagung yang mudah itu termasuk cepat untuk membuat birahi kepada burung lovebird itu sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau sudah dimakan itu biasanya antara jantan dan betina itu saling saling antar mulut dengan mulut itu saling bertemu. Jadi romantisnya itu di situ bapak ibu. Tulang sontong bapak ibu. Tulang sontong juga termasuk favorit banget untuk makanan burung lovebird.
telur rebus juga. Ternyata burung lovebird suka terhadap telur rebusnya. Biji matahari, kenapa dikatakan burung lovebird itu suka terhadap biji matahari? Karena paruhnya itu pada burung lovebird itu paruhnya itu masuk paruh bengkok, makan suka makan biji-bijian, termasuk jagung juga. Dia suka sekali jagung dan biji bunga mata itu dia sangat cenderung suka. Selanjutnya toge, Bapak Ibu. Toge itu bisa membuat burung lovebird itu cepat kawinnya, cepat birahinya, dan cepat menghasilkan sebuah telur. Biji sawi termasuk juga Bapak Ibu. Selain makanan dan di atas itu Bapak Ibu, tolong makanan yang untuk yang namanya makanan pada burung lovebird itu dinamakan dengan makanan milletnya Bapak Ibu itu seperti. Oke, lanjut. Sering melihat proses perkawinan. Ketika lovebird betina sudah bertelur, saran pertama untuk Bapak Ibu yang ingin mau mencoba beternak burung lovebird yaitu jangan terlalu sering melihat keadaan lovebird. Jadi ketika burung lovebird itu sudah bertelur di dalam glodok, itu tolong Bapak Ibu jangan sering-sering untuk melihat. Cukup kita melihat dari kejauhan saja Bapak Ibu. Kedua, sebab mereka akan terganggu dengan keberadaan Bapak Ibu. Kenapa? Yang namanya burung lovebird itu butuh ketenangan untuk bertelur Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita usik ataupun kita ganggu ketika burung lovebird ini bertelur. Nanti akan bisa mengganggu keadaan sekitarnya Bapak Ibu. Lanjut, cukup melihat keadaan mereka dari kejauhan saja. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada perkawinan terhadap burung lovebird itu tolong Bapak Ibu itu jangan terlalu mendekatkan atau mendekati atau menakuti atau bikin burung lovebird itu menjadi tidak nyaman. Kita pantau saja dari kejauhan. Oh, burungnya sudah mulai berkawin nih, bentar lagi mau bertelur. Apalagi sudah bertelur. Kalau udah bertelur, udah jangan sampai kita melihat pada glodoknya, biarkan saja. Kita menunggu jangka waktunya yaitu 21 hari biasanya Bapak Ibu. Kalau sudah 21 hari Bapak Ibu baru boleh melihat, dan kalaupun tidak melihat, biasanya ada suaranya Bapak Ibu. Kalau sudah menetas. Cukup melihat keadaan mereka dari kejauhan saja sudah. Perlu Bapak Ibu ketahui juga ada beberapa betina lovebird yang tidak mau mengarami ataupun telurnya bahkan belum pasti menetas. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Karena tadi yang sudah dijelaskan, kalau situasi dan kondisinya burung lovebird ini keadaannya tidak nyaman, burung lovebird ini tidak akan mau mengarami telurnya dan tidak akan menetas Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk kondisi pada burung lovebird itu kira-kiranya situasinya yang tidak jauh ataupun tidak terlalu ramai ataupun tidak terlalu sering banyak orang berlalu lalang seperti itu Bapak Ibu. Cara agar betina lovebird agar mau mengerami telurnya adalah dekatkan sangkar betina lainnya yang mau mengerami telurnya dengan lovebird miliknya. Jadi kalau Bapak Ibu lovebird itu susah untuk mengerami, juga bisa cara ataupun solusinya Bapak Ibu dekatkan saja dengan burung lovebird lainnya seperti itu. Oke, next, untuk beri makanan anakan lovebird itu usianya kalau Bapak Ibu sudah menetas itu biasanya agak ribet Bapak Ibu. Kenapa? Karena sama saja kita mempunyai anak yang baru lahir Bapak Ibu, karena harus menyuapin
anakan lovebird itu sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak merasa tidak siap ataupun tidak sanggup untuk menyuapin lovebird tersebut, ataupun supaya kan namanya biasanya untuk beternak itu biasanya diambil dan supaya ternakan itu bisa bertelur kembali, biasanya seperti itu. Kalau Bapak Ibunya menunggu saja, boleh untuk oleh betinanya itu menyuapin pada indukannya itu akan nanti menyuapin pada anakannya, seperti itu kalau Bapak Ibu merasa merepotkan. Caranya dengan bantuan suntikan. Kalau Bapak Ibu pengen bahasnya itu meloloh ya Bapak Ibu, meloloh pada anakan itu biasanya pakai suntikan yang biasanya itu paruhnya kita buka dulu baru kita suntik Bapak Ibu. Lanjut, lepaskan jarumnya suntiknya dan ganti dengan selang yang lentur. Yang namanya suntikan biasanya itu masih ada jarum suntik, kalaupun sudah nggak ada itu tandanya sudah oke. Tinggal kita menyiapkan selang Bapak Ibu yang biasanya ukurannya kecil, dan supaya untuk yang lentur ya Bapak Ibu, yang kembali lagi yang lentur supaya untuk memasukkan ke dalam paruh pada anakan burung lovebird itu bisa masuk Bapak Ibu. Makanan yang tepat untuk anakan lovebird adalah bubur bayi ataupun pelet yang sudah diseduh menggunakan air hangat. Jadi untuk makanan anakan pada burung lovebird ini sama saja dengan anakan pada manusia seperti biasanya. Kalau sudah melahirkan itu membutuhkan asupan makanan yang lentur Bapak Ibu, yang menggunakan yang mengandung makanan yang bergizi. Suapi anak lovebird setiap 4 ataupun 4 jam sekali. Ini adalah ternakan saya Bapak Ibu, termasuk anak itu ada sekitar 15 kandang Bapak Ibu. Ini kandang masuk kandang kotak saya yang dimiliki oleh saya, karena ada 15 kandang kotak. Kita yang bernomor itu termasuk glodok, dan itu kandang kotak saya seperti itu yang beriji besi. Dan ini adalah kandang koloni Bapak Ibu yang saya siapkan satu kamar dan berisi sampai 10 pasang Bapak Ibu. Jadi kita hanya cukup mengganti pakannya saja selama 1 minggu, seperti pakan ataupun minum selama 1 minggu kalau untuk di ternakan yang termasuk ternakan koloni Bapak Ibu. Kalau yang tadi untuk ternakan kandang kotak atau disebut dengan kandang soliter itu untuk menggantinya itu cukup 2-3 hari Bapak Ibu. Jangan terlalu lama, nanti airnya kalau terlalu lama airnya semakin berubah berwarnanya, atau bisa jadi banyak yang berlumutnya Bapak Ibu, ataupun warnanya berubah menjadi coklat seperti itu. Jadi itu kurang bagus dan kurang sehat untuk ternakan burung lovebird sendiri Bapak. Itulah penyajian dari saya bagaimana sih cara berternak burung lovebird. Sangat mudah, sangat gampang, dan sangat mudah, sangat gampang dengan beternak burung-burung kicau lainnya. Kita tinggal mengganti, kita biarkan hanya cukup pakan millet dan minum, dan selanjutnya itu pakan yang tadi yang untuk membirahi, yaitu ada jagung, ada sontong, ada toge, biji bunga matahari seperti itu. Dan ini setelah saya mendapatkan ternakannya banyak, kita dengan tim ataupun dengan teman itu menjual burung lovebird ini di pasaran Bapak Ibu. Ini adalah cara pemasaran saya untuk menjual burung lovebird, yaitu biasanya dijajakan di pasar terdekat, yaitu di pasar ayam Pleret, dan ini adalah orang yang akan membelinya Bapak Ibu, karena
kita jajakan saja biasanya orang ini ataupun si pembeli ini akan mendekati kita dan akan transaksi tawar menawar dan jual beli seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kita akan kembali lagi ataupun kita kembalikan lagi kepada Ibu Lilis yang pada sore hari ini bertugas sebagai moderator. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan ataupun masih sulit ataupun masih belum mengerti bagaimana cara cepat untuk beternak ataupun bisa mendapatkan anakan pada burung lovebird itu sendiri. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Ibu Lilis. Mangga Ibu Lilis.